Apa ya, ya kayak seneng gitu, biasa kita bekerja, terus ngasih karya, udah lega lah gitu, seneng. Seneng. Kalau kalau berapa lama syutingnya tuh aku udah dari, aku syutingnya berapa lama itu udah dari, apa, 2 bulan sebelum puasa ya. 2 bulan sebelum puasa itu kita udah mulai syuting gitu. Cuma kemarin waktu mau dikeluarin, tayangannya sayang kan kepentok puasa kan, nanti kepotong tayangannya. Jadi udahlah nanti keluarinnya habis lebaran semuanya. Pemilihan cast-nya karena yang pertama semuanya under dari manajemen kita kan. Jadi udahlah nggak usah cari orang lagi ya. Jadi udah teman-teman kita sendiri aja, terus dikuatin sama cerita yang kuat. Ya masing-masing mereka memainkan karakternya sendiri-sendiri. Mereka masing-masing bisa mengeksplor diri gitu. Dan ya kalau aku sih ngelihatnya memang di sini aku banyak belajar lagi untuk di belakang layarnya lah. Kalau ide ini jadi gini, sebenarnya akan panjang kalau gue ceritain lah pokoknya. Jadi ini Jagat Anyar itu sebenarnya judul lagunya Soimah kan. Jadi lagunya udah pernah di launching di acara yang gue bawain, gue biasa aja. Tapi di hari satu kali dia nyanyi, gue berdiri persis di samping backstage. Terus kok, padahal nyanyi yang kesekian kali itu dia nggak seheboh waktu perdana kan, waktu dia launching. Kok ini gue ngelihat lagu itu sampai di rumah, sampai di mobil, di rumah kok gue keyang-keyang sama tuh lagu. Besoknya syuting ini, jadi kita mau syuting belum ada judul, belum ada soundtrack kan. Tapi sambil di lokasi syuting sambil gue puter lagu ini kok nyambung ya gitu. Kok nyambung ya gitu. Akhirnya gue izin sama Soimah, ngurusin prosesnya resmi, ya udah jadi gitu. Jadi menceritakan ya sebenarnya selain kehidupan kita kayak gini ada kehidupan lain juga sebenarnya gitu. Itu sih. Cuman Jagat Anyar itu karena dari judul lagu doang, dari judul lagu, dan akhirnya saya mencoba mencari tahu dari versi Mbak Google. Habis itu saya langsung nanya sama penyanyinya. Oh begini, oh udah oke, klik. Jadi aku minta izin, ya udah ngurus proses izinnya. Ya alhamdulillah sama Soimah juga dipermudah. Kemarin pas sebelum tayang aku ke Jogja dulu, izin lagi gitu ya, izin lagi karena banyak kejadian-kejadian yang ya gitulah ya. Untuk teman-teman editor, tim kreatifnya gitu, lagi ngeditnya, lagi ininya gitu. Jadi aku coba izin lagi sama penyanyinya gitu. Lu justru pada saat Soimah kaget, saya sampai kan malam tuh, jam 10 malam, jam 6 pagi saya udah pulang lagi, kata Soimah orang gendeng. Ya gue gak ada waktu lagi buat ke pamitan kan, permisi gitu. Karena dari dulu kamu kalau ke Jogja, ntar gue main ke tempat lu ya, gue main ke tempat lu. Kagak, gue mampir-mampir. Karena jamnya mepet kan, jadi pas kemarin diniatin khusus buat Soimah, izin dulu semuanya, ya ketemu di pendoponya, ngobrol, udah. Terus gak nyampe tidur langsung udah tunggu di bandara. Syukurnya pada saat proses syuting ya, gak ada gue ya biasa aja. Cuma kalau lagi duduk nih, udah tahu syutingnya horor, adegannya horor, ngobrolnya di over horor lagi, sebel banget gue. Jadi maksud gue gini, udah jadi pindah lagi tempat, nyari lagi tempat, apa ya? Karena kan pada saat lagi syuting itu kan nggak hanya main kan, tapi gue harus ngejagain warna lampunya, dialognya, terus merhatiin setannya gue suruh JR dulu juga kan. Ya maksudnya gue maunya one take. Jadi sebelum take kita latihan dulu baru. Capek udah enakan jadi artis deh. Capek. Capeknya tuh ya pertama drama baju, make up, mukanya hantu apalagi ya. Jadi nyari referensinya cukup susah. Terus lokasi, besok udah harus syuting, hari ini cancel. Waduh, wah itu udah drama deh. Karena kan kita bawa gerombolan nih. Jadi kalau 1-2 orang mah gak ada masalah gerombolan. Nah, akhirnya susah lagi nyarinya. Apa? Enggak lah. Karena ya emang penonton aku di channelnya rata-rata genrenya tuh lebih horor gitu. Maksudnya cerita-cerita gitu. Makanya kalau ngeliatin ini drama, waduh, capeknya itu berkali-kali deh. Selesai syuting kan, kalau kita selesai syuting bye. Kalau ini kan besoknya nungguin editing lagi, dengerin itu lagi scoringnya lagi, detail akunya gitu. Jadi kalau aku capek, stop, makan dulu yuk. Karena kalau kecapean kita nanti main oke aja kan gitu. Gambarnya aku maunya sedetail mungkin, walaupun ini film pendek tapi ya minimal masih bisa ditonton orang lah gitu. Ya. Pokoknya udah syuting horor itu
yang kedua kali. Pertama itu Rumah Kosong, hampir sama dengan Rumah Kosong sama Jagat Anyar ya. Cuman bedanya Jagat Anyar ini itu kita bermain dengan beberapa pemain yang udah berpengalaman lah. Terus ada Uncle Opi Kumis, ada Uncle Bopak, itu udah senior semua. Karena mereka ngeluarin kata-kata, 2 kata aja itu udah lucu banget. Jadi horornya itu dicampur sama komedi itu jadi berwarna gitu loh. Menurut aku ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Semoga nanti Jagat Anyar ini bisa syuting benar-benar menjadi film yang besar. Saya kasih tahu Kak Onyo itu banyak PR-nya. Jadi ketika jadi artis sama kalau kita di belakang layar persiapannya kayak gini nih Nyo. Yang lain break makan. Kita persiapin yang berikutnya kan. Baru mau duduk, ada yang report lagi buat hari esok syutingnya ini. Jadi ambil makan. Sabar. Makan dulu gitu. Jadi Onyo minimal dia lihat sendiri bagaimana situasi kalau dia menjadi leader perusahaan gitu. Ya pengennya duduk tenang, tapi kalau kita lagi jadi pemimpinnya, ya lo nggak bisa semuanya tenang kan, karena segala persiapannya kita harus lebih mateng, dan saya nggak mau dadakan gitu tuh nggak mau. Kalau sama ayah aku udah biasa, ya maksudnya udah terbiasa, ya kan setiap hari juga sama ayah gitu. Tapi kalau untuk sama Uncle Opi sama Uncle Bopak itu yang dimana harus nggak boleh ketawa, ekspresi harus takut, tiba-tiba lihat muka doang itu udah kayak gak kuat, itu pengen ketawa terus. Jadi gimana ya, itu menjadi hal yang harus challenge juga buat aku, karena kan aku juga suka nonton Uncle Opi, suka nonton Uncle Bopak setiap mereka di TV gitu kan. Jadi harus bertahan, kayak lu nggak boleh senyum, lu harus bisa mendalami karakter lu. Jadi penakut ya, lu harus jadi penakut gitu. Lu ketawa ya, lu baru ketawa. Itu aku nunggu banget tuh scene yang dimana aku udah boleh ketawa bebas nggak, itu jadi lega lah pokoknya. Dia emang suka bercanda kan sama dia, walaupun nggak syuting juga tetap teleponan. Terus sama Opi sama Bopak kan kadang-kadang dia suka jadi host juga kan di acara aku kan. Biasanya gue nggak usah repot-repot nyari orang ya. Pasti gue sama dia juga udah ketawa ngakak, minimal mereka mewakili, pasti mereka bisa bawain itulah gitu. Kalau dia Opi sama Bopak mah, lu nggak usah pakai skrip, capek-capekin tulisan ya. Jadi mereka udah pasti jadi gitu. Lancar semuanya, lancar dan seneng banget, karena ya itu hasil yang aku nggak ekspektasi aku itu nggak sebesar ini loh, maksudnya ternyata sebagus ini pas udah jadi ya filmnya ya, sebagus ini. Aku doain nanti semoga film ini tuh menjadi film yang besar, lebih besar dari ini lagi. Amin. Dia kenapa ngomong gitu? Karena lagi syuting kan kita suasana ya biasa aja gitu kan. Itu biasa aja. Dia kan nyangka ada acara yang kayak gini. Kalau tadi pas adegan dia tidur yang sama makhluk halusnya, ya dia kan biasa aja kan. Tapi Giron tadi, wah, dia cuma gini doang. Nengok ke belakang saya cuma gini. Mantap. Soalnya saya cuma bilang gini, makanya nurut sama bapak lo ya. Udah tahu nih marketnya pasti. Mantap. Soalnya ini tuh tag-nya itu hampir 4 kali tag, karena aku tidur di samping pocong, pas ngeliat lagi ke samping mukanya dia itu ketawa terus kan, karena ini aslinya orang itu lucu banget. Yang jadi pocong itu asli orangnya tuh lucu banget tuh. Jadi kalau lagi break ya udah tuh dia lagi main ngobrol ya sama para pemain sama pocong-pocongnya juga. Ya kan ngobrol. Gitu. Jadi karena udah kasihkan bercanda, jadi pas lagi take padahal itu pocong dia malah ketawa. Iya. Jadi lamanya itu karena udah deket banget ngobrol kan gitu. Di channel gue doang di YouTube. Di channel gue doang. Kenapa kok harus YouTube tuh, nggak di coba? Ya tar dulu lah. Masih banyak yang bagus-bagus di bioskop gitu. Kalau ini minimal ya ulang tahun kelima perusahaan gitu. Terus juga sebagai semangatnya juga untuk anak-anak yang ada di kantor kan juga banyak fresh graduate juga kan. Jadi mereka terlatih untuk bikin yang bagus lagi. Jadi saya juga ikut punya semangat yang lebih muda lagi. Kapan bisa dinikmati? Minggu depan di channel YouTube aku pastinya. Nanti aku kasih tahu. Senang banget ngeliat antusiasnya. Karena memang kita kan ya nggak banyak undang gitu. Tapi yang pasti di sekarang ini aku bersyukur lah. Mereka punya banyak waktu. Apalagi kan masih banyak yang belum pulang liburan ya. Ada yang baru berangkat liburan tapi seneng. Mereka kasih waktu untuk itu. Targetnya kalau aku justru ke anakku supaya dia bisa banyak belajar tentang sinematografi ya. Onyo nggak hanya, ya kalau udah nyanyi dia mah udah keluar kepala ya. Tapi dari sisi acting dan persiapan Onyo bisa tahu bekerja di depan dan di belakang layar. Wow pokoknya. Wow. Pakai baju itu wow. Karena kita ngeblok itu kan. Ya wilayah juga kan gitu supaya
mereka nggak ke distract nih, mereka nggak ini gitu. Itu lebih di situnya sih. Ya untuk kita yang masih berjuang ya, itu sih cukup berasa. Berharap pasti semua orang pasti berharap balik modal. Ya mudah-mudahan berharap kalau nggak balik modal ya mau gimana lagi ya. Coba lagi gagal, coba lagi gagal. Ya.